bikin SIM sekarang berapa? Kemarin sih ada bilang sekitar 7 sampai 800. 7 atau 800. Iya. Nah, itu kan bikin SIM berarti ya besar juga nilainya itu Iya, kan. Nah, artinya kalau besar nilai mesti jelas sudah punya acuan. Misal, baiklah apa, kita harus lurus terus, lurus. Bagaimanapun kondisi kita, sulit kita tetap lurus. Atau nanti sukses juga kita tetap lurus. Ya. Insya Allah. Jadi keadaan apapun kita tetap lurus dan bersyukur dalam setiap keadaan. Assalamualaikum. Kabar ini kangen. Jakarta ya. Iya, Om perlu bantuan nih. Jadi apa? Ada seseorang yang mungkin saja karena bantuan kita itu sangat menolong dia dan orang tuanya. Ya apa? Dia perlu. Pokoknya dia mungkin perlu uang sekitar 7 atau 800 lah. Oke. Ya. Jadi benar-benar butuhnya. Betul, itu sangat butuh karena apa ya? Om sudah teliti sekali kan. Oke. Ya semoga. Setelah ini, tahu gimana nomor ini kan bisa transfer. Alhamdulillah. Siap. Dikirim ya. Oke, begitu saja. Ini anak betul baterainya juga lagi dicas. Oke. Ya, assalamualaikum. Salam buat. Iya. Terima kasih. Salam. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin setelah video call sama Aditya, nah dalam video call kan saya katakan 700 dan 800. Nah, saya juga bilang begitu sama Aditya. Akhirnya dalam video call juga Aditya minta nomor rekening kan. Saya kirim nomor rekening. Dan alhamdulillah dia kirim 900. Nah, sekarang kita menuju ke rumah orangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Saya beberapa hari yang lalu kebetulan ban sepeda saya bocor, pergi tambal dan saya pergi ke rumah ini. Saya biasa ke sana, semua dekat sama saya, orang tuanya, adiknya, bahkan teman-teman adiknya. Nah, jadi kemarin kan ngobrol, katanya, wah mau bikin SIM gitu. Bikin SIM sekarang berapa? Kemarin sih ada bilang sekitar 7 sampai 800. Kurang lebih 7 atau 800. Nah, itu kan bikin SIM berarti ya besar juga nilainya itu kan. Nah, artinya kalau besar nilai mesti jelas sudah punya acuan, misal ya kan penumpang kehidupan keluarga, misal Grab atau apa. Jadi yang jelas kalau punya SIM itu dalam waktu terdekat itu apa gitu kan. Atau memang Grab atau apa gitu. Kalau memang kemungkinannya di Grab ada, ya insya Allah tadi kita juga udah tanya-tanya sama orang yang berkecimpung di Grab juga. Ya dia bilang sih insya Allah kalau kita ada modal. Modal ya, maksudnya? Dalam artian yang paling utama kan SIM. SIM. Ya. Motor punya? Motor belum. Enggak, tapi kan biasa pakai motor siapa? Kemarin punya uang. Nah, itu nanti kalau buat narik Grab bisa nggak pakai itu? Nggak bisa, karena pajaknya mati juga. Nah, terus bagaimana nanti? Misal udah dibuat SIM. Jadi kan di tetangga sebelah itu, di dekat warung sana itu kan ada yang bawa Grab. Lalu? Insya Allah kalau memang dia bersedia join mobilnya gitu. Oh, mobil. Ya. Ini mau bikin SIM sekarang SIM apa? SIM mobil apa SIM motor? SIM mobil. Oh, berarti bisa Grab, bisa narik angkot lah ya. Berarti sekitar 800-an ya buat SIM. Kurang lebih sih katanya segituan. Ya.
Ya insya Allah sih nanti rencana kalau memang paman jadi rehab rumah kemungkinan dari sana. Kalau memang ada biayanya. Kalau servis gimana sekarang nggak mainnya? Jadi sebenarnya masih main, cuman yang dirasa itu sekarang ini kan semakin kesini elektronik kan semakin hebat, semakin canggih. Jadi Kita kemampuan cuma iya, TV apa ya? iya. Jadi Oh, kita iya. agak tertinggal lah. Yang di bawah tanggung jawab ini siapa saja sekarang? Ibu, Iya. ya, terus adik ya, Adik, sama nenek. sama nenek ya. Oh, berarti yang tua tadi nenek ya. Iya. Jadi sahabat, tadi saya juga datang ke tempat dia karena kemarin sepulang dari dia terpikir-pikir mau bikin SIM, tapi terutarakan berarti memang apa namanya berkeinginan kuat untuk punya SIM. Ya tadi kan kita udah lihat sedikit lingkungannya. Motornya siapa yang pakai? Oh, tapi motor yang punya Taufik? Bukan, dia punya. Oh, Taufik nggak punya motor? Enggak punya. Kalau punya motor sudah di ini. Oh. Mana-mana juga minjem dulu. Oh, nggak punya motor. Terus nggak punya motor katanya dia mau buat SIM, buat apaan? Itu kali yang lain kali kalau mobil apa nggak tahu juga. Oh gitu. Baru pulang kali. Coba ada nggak nomor telepon Oki? Enggak bawa handphone. Oh nggak bawa? Iya, handphone tinggal lagi dicas di rumah. Oh bisa aja sama adiknya tuh si Nek karena tahu. Iya. Punya. Om pada bener? Ya, boleh. Gitu adiknya dulu ya. Atau kalau ada Neng suruh sini. Iya. Sahabat, aku kemarin ke sini, ya biasa ke sini ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang katanya dia perlu SIM karena dia hanya tukang servis TV. Sekarang kan servis TV tidak laku. Katanya waduh mau ngumpulin uang buat SIM nggak terkumpul katanya. Nah rencana kita akan siapkan uang buat dia bikin SIM. Ini dia rumahnya di sini. Saya pikir dia punya motor, jadi berarti buat SIM motor biar bisa Grab. Ternyata nggak punya motor. Biasa dia pinjam motor tetangganya. Ya nggak tahu deh nanti dia mau buat SIM motor apa SIM mobil, mungkin mau nyupir. Nih rumahnya. Saya kesini pakai sepeda. Nah, saya pakai sepeda. Pakai sepeda listrik. Ya nanti kalau memang SIM itu berguna buat menunjang dia mencari uang, ya kita adain. Halo Neng. Neng sehat? Alhamdulillah. Apa kabar? Ya, abang mana? Pergi kayaknya tadi nyerpes sama kemana nggak tahu perginya. Dari tadi? Iya dari tadi. Neng kan dari tadi di atas di rumah teteh. Rumah teteh. Dari tadi pakai motor? Tidak. Pakai motor kayaknya. Coba telepon. Halo. Om nggak bawa. Nggak ada pulsanya. Waduh, Om nggak bawa handphone pula. WA-nya juga nggak aktif Neng. Itu apa? Katanya abang Neng dia mau buat SIM, katanya SIM apa yang mau dia buat? Ini SIM motor kan dia mau bikin SIM biar punya SIM. Untuk? Dia katanya mau Grab, tapi nggak tahu udah jadi apa enggak. Grab. Kalau Grab kan mesti ada motor. Iya itu dulu. Selama ini pakai motor siapa? Punya uang yang orang kaler nggak hitam. Oh berarti kalau ya Grab bisa narik pakai itu lah ya. Iya, tapi motornya kan motor yang bukan motor ini. Dia kan boleh pakai motor apa aja Neng. Boleh. Bisa motor apa aja. Berarti tetap abang Neng kerjanya nyervis doang ya? Iya, sekarang baru nyervis doang. Hari kemarin sih sempat tuh ngantar jemput ponakannya
Pak Yosef tuh kontrak di situ. Ponakannya kan sekolah. Yang terjemput tuh pagi sore. Cuman sekarang nggak tahu udah enggak kayaknya. Ya kan terjemput pakai motor orang pula. Motor dari dia. Oh, motor dari dia. Jadi sekarang cuma nganter jemput doang. Jadi gitu kalau memang Abang Neng misal mau bikin SIM katanya, waduh mau bikin SIM, tapi SIM berapa sih bikinnya di sini? 700-an. Oh ya mahal juga ya. Tadi dia sempat bilang sih sama Neng kalau Neng ada duit, mau pinjam dulu. Ya nanti Om nyariin. Kalau iya makanya Om sini. Tapi yang jelas memang benar misal bikin SIM untuk Grab misal. Kan nanti biar kalau nggak ada servisan dia bisa cari uang. Kan juga buat Umi juga kan. Makanya Om kesini. Selain servis nggak ada kegiatannya, Taufik? Belum ya. Sekarang kan kayak servis TV itu kan udah jarang ya. Iya. Sudah nggak zamannya servis TV ya. Tapi ada aja kali ya. Ya udah nanti beritahu saja, suruh ke rumah Om aja. Iya, Ya, jalan dulu. ya. Antar biar di rumah sini Salim sayang. Neng. Ya. Nanti insya Allah dapat Om upayakan langsung buat SIM itu. Insya Allah. Langsung dapat SIM itu kalau upayakan. Iyalah nanti mungkin kalau nggak besok atau lusa lah Om berikan buat SIM itu. Jadi Om kita hubung juga nggak ada hubung apa-apa kan, tapi persaudaraan bisa di mana saja. Amin. Kita itu harus peduli sama siapapun. Bahkan kita miskin pun tetap juga kita harus peduli sama siapapun. Betul. Jadi jangan pandang keadaan kita seperti apa. Mau kita miskin, mau kita kaya, mau kita lagi susah. Tapi kita harus mempunyai kecerdasan sosial. Artinya kita harus cerdas melihat kesulitan-kesulitan orang juga yang mungkin dengan kemiskinan kita bisa bantu dia. Nah, atau dengan kemampuan kita yang lain kita bisa bantu dia. Atau setidak-tidaknya kita bisa bantu buah pikiran. Jadi hidup itu harus seperti itu. Karena manusia itu yang paling hebat itu adalah yang bermanfaat kepada yang lainnya. Ya, silakan. Jadi sahabat, tadi saya titip pesan sama adeknya. Nanti kalau AA-nya datang, silakan ke rumah ke tempat Om. Nah, saya bilang gitu. Nah, ini sudah datang. Tadi habis kemana? Ke rumah Bapak Aci. Ngapain? Silaturahim. Terus ada sedikit kerjaan. Kerjaan kecil, besar, ambil semua. Iya. Yang penting halal dan jangan kita harus lurus terus, lurus. Bagaimanapun kondisi kita sulit kita tetap lurus. Atau nanti sukses juga kita tetap lurus. Ya. Jadi keadaan apapun kita tetap lurus dan bersyukur dalam setiap keadaan. Nah, nanti video percakapan kita ini boleh Om sharekan di YouTube. Insya Allah silakan. Nah, ya karena kita kabar baik, hal baik harus kita perlihatkan ke orang lain. Jadi dan tujuannya apa? Supaya semua orang siapapun selalu tergerak hatinya untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi kebaikan itu bukan saja memberi atau apa. Bahkan Om melakukan ini nanti ada yang lain yang bantu. Nah, gitu. Jadi berapa dia bantu nanti Om kasihkan semuanya. Nah, jadi Om hanya memfasilitasi saja. Karena seperti Om bilang tadi, kita miskin pun kita, kaya pun kita, atau siapapun kita, mungkin saja orang membutuhkan kita. Nah, kalau kita miskin mungkin membutuhkan dengan jalan keluar atau apa, ya seperti yang saya lakukan sekarang ini. Nah, jadi maksudnya baik, maksudnya mulia. Taufik juga gitu, lakukan hal-hal baik pada yang lain. Oke, ya ngopi. Jadi sahabat, demikian video kali ini. Insya Allah besok uangnya langsung saya berikan
ke dia agar dia langsung buat SIM-nya. Jadi kalau sudah Om berikan langsung buat SIM ya, nggak ada cerita tidak. Insya Allah. Nah, terus silakan diucapkan siapa saja yang membantu orang dengan niat baik, Allah akan melipat gandakannya. Sebutkan. Siapa saja yang membantu orang lain, siapa saja yang membantu orang lain, Allah akan membalas berlipat ganda. Dan demikian juga kami mendoakan siapa saja yang berbuat baik, Allah balaslah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Assalamualaikum. Kabar ini kangen. Kata ya. Iya. Om perlu bantuan nih. Jadi apa? Ada seseorang yang mungkin saja karena bantuan kita itu sangat menolong dia dan orang tuanya. Ya apa? Dia perlu, pokoknya dia mungkin perlu uang sekitar 7 atau 800 lah. Oke. Ya. Jadi benar-benar butuhnya. Betul, itu sangat butuh karena apa ya? Om sudah teliti sekali kan. Oke. Ya semoga. Setelah ini, tahu ini nomor ini kan saya transfer. Alhamdulillah. Siap. Dikirim ya. Oke, begitu saja. Ini anak betul baterainya juga lagi dicas. Ya, assalamualaikum. Salam buat. Iya. Terima kasih. Salam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, kemarin setelah video call sama Aditya, nah dalam video call kan saya katakan orangnya perlu uangnya, dia bilang bikin SIM itu ya antara 700 dan 800. Nah saya juga bilang begitu sama Aditya. Akhirnya dalam video call juga Aditya minta nomor rekening kan, saya kirim nomor rekening dan alhamdulillah dia kirim 900. Nah sekarang kita menuju ke rumah orangnya untuk ngasih uangnya, sekalian nanti saya juga agar tujuan uang itu memang sesuai karena untuk buat SIM. Saya suruh juga orang-orang saya buat ngurus SIM-nya langsung. Jadi besok pagi dia langsung diantar ke tempat buat SIM. Ya. Nah ini saya bawa scanner. Scanner ini tujuannya buat fotokopi KTP-nya agar besok pagi agar data-datanya langsung terkirim di sana. Oke sahabat. Iyalah. Nah, ini jalannya. Remnya bisa nggak nanti? Kecil. Ya, habis rem. Karena rem depan juga. Ada remnya. Adalah. Tadi dikencangin ya? Hah? Ngajak nggak dikencangin. Bukan, tinggal mesti dikencangin lagi. Assalamualaikum. Ini ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Umi. Sehat? Alhamdulillah. Si A udah gede deh. Udah. Lampu nyala? Nyala. Nyala. Terang nggak? Nah, boleh sini aja. Terang segini.
Ya, kalau kerja begini. Iya. Habis apa? Belum selesai. Dikit lagi sih. Apa tuh yang lagi di ini? Ini mau dimasukin ke sini. Oh, speaker. Ya, tinggal dimasukin lagi. Ah. Ini mengganggu. Enggak, ini Agak ke kita. Ah. Oke. Silau nggak? Enggak apa-apa. Yang penting jangan di sana yang silau. Jadi gini. Iya. Besok langsung buat SIM. Insya Allah. Besok langsung ada yang menjemput. Jadi jalan sama dia langsung buat SIM itu. Oh, gitu. Jadi besok bikin SIM itu langsung foto doang. Nah, jadi urusan selesai supaya memang semua urusan beres. Ya, gitu, Pak. KTP mana biar difotokopi, biar dikirim. KTP. KTP rusak. Nggak boleh rusak, yang penting untuk kebaca. Kalau nggak bisa buat SIM. Nah, sahabat saya punya scanner. Ini scanner ini udah lama saya miliki. Jadi ini gunanya kalau ketika kita lagi di jalan di mana dapat informasi atau tulisan apa tinggal kita scan begini. Bukan promosi scannya. Itu laminating sudah. Apa dikeluarin ini? Nah, ini kenapa saya carikan orang buat ngurusnya langsung, jadi biar tidak tunggu besok-besok. Tunggu besok-besok nanti ini lagi kan. Takutnya nanti ada halangan apa gitu. Jadi Om titip 900. Nah, kan katanya perlunya cuma antara 7 dan 8. Tapi karena ya biayanya lebih itu, jadi 900. Itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Masih banyak ya. Ya. Besok pagi jam berapa ya? Jam 9, jam berapa? Jangan jam 9, habis subuh tuh bangun tuh siap aja. Nah, nanti WhatsApp aktif. Insya Allah. Umi, Nek? sini. Nah, Taufik kan katanya mau buat SIM. Iya, Om. Ya, jadi biar dia bisa nge-grab atau apa. Iya. Atau uang udah diserahkan ke dia. Besok juga saya langsung orang saya suruh untuk ngurusnya. Jadi biar langsung biar nggak tertunda-tunda. Jadi memang apa yang kita kalau niat mau sesuatu itu mesti lakukan langsung, nggak boleh tunda-tunda. Nah, jadi orang-orang sukses itu gitu, dia apa dia punya niat dia langsung kerjakan, dia nggak tunggu gitu. Kemarin kan kita kendalanya itu masalah biaya. Itu jadi kendala. Ya makanya sekarang. Jadi kalau orang nyuruh ke Jakarta kalau nggak ada SIM dia nggak bisa kemana-mana. Iya sekarang sih. Iya. Jadi besok dia langsung selesai SIM-nya. Oh ya, alhamdulillah Om bisa jalan usahaan kan misalnya. Isi pakai motor dia. Udah, jadi udah tenang sampai pulangnya tenang. Kasih kumin 50 ya. Jadi apa kata-kata yang pantas Taufik ucapkan kepada Dewa Penolong? Kita sebut saja Dewa Penolong. Jadi Dewa Penolong itu pokoknya orang yang baik lah. Dari saya pribadi yang mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama pada Allah Subhanahu Wa Taala, terus kedua sama Dewa Penolong kita. Yang insya Allah mudah-mudahan nanti Allah yang ganti rezekinya dengan berlipat ganda. Amin.
kita ambil barokahnya sama-sama ya. Insya Allah dengan adanya ini apa yang diniatkan atau diceritakan sama saya pribadi insya Allah berjalan. Taufik senang dengan hal ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kalau Taufik senang, Om ikut senang. Tapi kalau Taufik nggak senang, Om jadi sedih. Nah, jadi kalau Taufik senang, bahagia dengan hal yang begini, tentu kami bahagia. Ya, itu saya Ya demikian saja Om, mau langsung balik. Ya. Ini makasih banyak ya udah dibantu banyak. Makasih kita. Jadi besok langsung diantarin nih. Jadi indah betul hidupnya Taufik besok. Diantarin langsung, tinggal foto. Setengah jam setelah itu SIM selesai, langsung diantarin lagi pulang sini. Sudah, Om jalan ya. Oke. Ya. Masih banyak. Semoga manfaat ya Allah. Masih lele sidina Muhammad. Jadi ya. Ya, Mi, jalan dulu. Ya, makasih ya. Iya, Nek, jalan dulu. Ayo. Balik. Iya. Udah gratis. Hah? Dandanin apa? Oh tidak dandan apa-apa. Topik ke sana. Iya, bukan dandan apa. Taufik ke sana disuruh buat SIM. Oh, iya. Makasih ya. Oke ya, ya. Pokoknya kedengeran Om jadi. Hah? Ya kedengeran. Iya. Kalau ada tamu ada apa, tahu udah diem di rumah ini, nggak kedengeran. Iya, dia listrik. Oh iya. Assalamualaikum. Iya. Oh, mesti gitu. Iya. Makanya dia sering pakai segitiga. Oh. Oh gitu. Belum dapat setelahnya Papa. Hanya di sekolah Pak. Oh dia nggak sama motor ya, motor untuk mendaki kan justru satu. Beda. Beda. Dia kan nggak pakai rantai. Oh. Tugas selesai. Kan nomor telepon Bapak pas sensor nggak Pak? Hah? Penyebutan nomor telepon Bapak pas sensor nggak? Nggak perlu. Kalau Bapak kan terbuka aja sama orang. Nah. Siapa namanya? Siapa namanya? Anggi. Ya. Oh, berarti 3 kekuatan tetap. Mau ditandakan 3 penyebutan sakitan. Cacim udah pengalaman ya. Oke, tugas selesai. Ya, tugas selesai. Aduh, saya nggak tahu harus ngomong apa itu. Nggak nyangka ini gitu. Cuma yang ada di pikiran saya tuh waktu itu, ya punya keyakinan seperti ini. Bila mana, insya Allah kalau memang niat kita baik, niat kita itu Allah yang akan memberikan jalan. Seperti itu keyakinan saya. Ya akhirnya kan terjawab tuh doa saya. Ya. Ya selagi kita hidup dan kita yakin Allah akan kasih jalan keluar. Iya. Kalau kita putus asa, selesai sudah. Selesai. Nah, jadi seberapapun keadaan kita tidak boleh putus asa. Harus semangat terus, harus punya pengharapan. Allah akan kirim orang ketika kita yakin. Ketika kita selalu berharap pada Dia, Zat yang maha baik itu. Zat yang maha kaya, yang kayanya tidak akan bisa kita ukur.
Nah, jadi kita tak usah risau. Yang jelas kita rajin, lurus, jujur, gitu saja. Nah, akan ada saja jalannya. Iya, waktu itu cuma itu aja modal dia. Insya Allah nanti Allah yang berikan jalan. Seperti yang lainnya mungkin punya niatan untuk keluarga lagi. Ya. Ya harus menikah. Iya. Biar badan ada yang urusin juga. Amin. Terus menikah tuh nggak perlu takut sebab rezeki istri kita juga dari Allah kasih. Punya anak nanti Allah juga kasih. Yang penting orang tua kita, apalagi orang tua kita sendirian. Di saat kita menikah nanti perhatikan tetap orang tua kita. Nggak ada bekas orang tua, bekas istri boleh ada. Nggak ada bekas adik. Ada hal lain yang ingin diucapkan kepada si Dewa Penolong, yang Dewa Penolongnya bukan Om loh. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya juga nggak nyangka kalau hari ini dipanggil ke rumah beliau itu ada semacam pencerahan. Jadi saya ucapkan banyak alhamdulillah aja. Banyak terima kasih juga sama Dewa Penolong kita. Ya. Semoga Sang Dewa Penolong Allah lipat gandakan rezekinya, Allah kuatkan selalu fisiknya, Amin, Allah sehatkan tubuhnya, Amin. Allah lipat gandakan rezekinya, Amin. Dan Allah sehatkan semua keluarganya. Amin. Dan berkah selalu rezekinya. Amin. Amin. Oke sahabat, demikian video kali ini. Semoga kita selalu terbuka hati untuk melihat keadaan siapapun. Ya siapapun. Baik itu orang kaya maupun orang miskin. Baik orang gembira maupun susah. Karena kita tidak tahu kesulitan orang masing-masing. Tapi di sini kita perlu punya kejelian untuk mengetahui keadaan orang. Tujuannya apa? Bukan tujuannya untuk hanya sekedar mengetahui, tapi tujuannya mencarikan jalan keluar terhadap persoalan orang. Itu baru disebut manusia yang bermanfaat. Oke sahabat,